Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk cara mengatasi air PDAM yang kecil. Skema instalasi perpipaannya seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk yang bagian kiri ini adalah sumber dari PDAM, ini adalah tandon rancang di bawah, dan ini tandon atau toren di atas. Sebelumnya saya sampaikan dulu, ini adalah lambang yang saya bikin sendiri, kurang tahu benar tidaknya saya pakai seperti diode begitu. Jadi ini adalah check valve. Jadi kalau gambar seperti ini itu adalah aliran ke sana satu arah. Terus kalau yang ini adalah stop run atau ball valve atau gate valve. Jadi ini bahasa saya sendiri, simbol-simbol saya sendiri, jadi mungkin tidak cocok dengan kalau istilah teknik. Poinnya adalah instalasi yang di sini ini aja sebenarnya. Jadi kalau yang ini adalah relatif, nanti bisa dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Jadi pada prinsipnya kenapa saya bikin instalasi ini adalah karena yang PDAM kecil, yang kedua istilahnya tidak tentu, kalau malam besar siang kecil, seperti kalau di kampung-kampung air dari sumber swadaya misalnya. Kebetulan tempat saya juga begitu, jadi air dari swadaya. Jadi prinsipnya kita tidak menghisap dari saluran induk atau dari meteran. Secara hukum tidak boleh, yang kedua tidak etis karena itu merugikan tetangga. Saya tahan dulu di gambar ini karena ini adalah poin dari instalasi untuk PDAM yang kecil itu tadi. Ini adalah aliran masuk dari PDAM atau sumber induk, pasang stop run. Ini stop run dari PDAM masuk ke tandon bawah. Kenapa konsepnya ada di tandon bawah? Karena secara teori ketika kita ada aliran yang paling rendah, itu adalah aliran yang masuk. Serendah-rendahnya keran di tetangga mungkin masih setengah meter, karena kita ada di bawah, ini ada di dalam tanah, otomatis selalu punya air walaupun kecil. Kemudian dipasang pelampung di sini, floating valve. Dari tandon bawah ini kemudian dihisap oleh pompa. Saya sarankan nanti walaupun pompa itu pakai radar, tetap ada pressure switch, nanti fungsinya ada di belakang. Dari pompa keluar kita stop run. Disinilah poinnya. Poinnya ini ada check valve di sini. Jadi air yang dari pompa ini tidak kembali, tetapi aliran dari PDAM kalau kencang tetap bisa masuk ke instalasi. Poin yang penting di instalasi ini adalah di sini, teman-teman. Untuk stop run atau ball valve memang banyak sekali di sini. Itu menurut saya harganya jauh lebih murah daripada fungsinya. Jadi tetap nanti usahakan ada semua ball valve atau gate valve, stop run di instalasi seperti di gambar-gambar ini, teman-teman. Bisa pakai yang murah, Honda yang PVC itu sudah cukup. Untuk alternatif satu, ini adalah instalasi yang tidak memakai booster dari toren atas. Katakanlah ini toren atasnya sudah tinggi dan aliran sudah kencang, cukup memakai instalasi satu jalur. Dalam artian memakai instalasi yang sudah ada, dan di bagian ujung sendiri kata lantai 2 langsung dikonek ke toren atas, instalasi satu jalur namanya. Itu juga bisa memakai sistem otomatis radar ataupun tanpa radar. Jadi contoh alirannya seperti ini, teman-teman. PDAM masuk ke bawah, kemudian dari pompa masuk ke sini, bisa langsung ke pemakaian, kemudian langsung ke atas. Di sini karena ada check valve tidak akan masuk lewat bawah, tetapi akan lewat atas. Ini langsung gini aja. Ini di dekat tandon aja, dekat ini. Ilustrasinya besar nih, sebenarnya mepet aja di sini. Dan masuk ke atas, dikendalikan pelampung. Ini sambil contoh yang tidak pakai radar, jadi memakai pressure switch. Dengan memakai pressure switch ini, otomatis ini selalu penuh.
Jadi pada prakteknya sebenarnya nanti ini tidak akan pernah terpakai karena tekanan ini sudah akan cukup kuat. Ketika ini dipakai, tekanan yang ke sini itu masih lebih tinggi, jadi tandon ini tidak akan terpakai, selalu penuh. Dan kita orang pakai pasti langsung kencang dari pompa kalau memakai pressure switch. Jadi ini hanya mungkin cadangan kalau listrik mati atau apa nanti gravitasi. Yang kedua, kalau memakai radar otomatis ini bisa berkala di settingnya, jadi ide matinya. Jadi ini tidak selalu, jadi hanya mengikut kalau ini sudah berkurang baru radar pemerintah untuk mengisi. Jadi full gravitasi pemakaiannya. Kalau yang ini pasti full nanti dengan pompa kalau memakai pressure switch langsung tanpa radar. Pelampung ini walaupun memakai radar tetap kita pakai. Kenapa tujuannya? Ini kalau sistem yang memakai radar, karena ketika radar ini belum on katakanlah di sini dan sementara aliran PDAM ini cukup kencang katakanlah malam, maka akan bisa mengisi dan memutus atau menutup di sini. Jadi ini yang paling ekonomis sebenarnya konsep dengan memakai radar ini. Jadi aliran ini hanya berfungsi setelah kita setting katakanlah separuh saja. Kalau malam insya Allah kan kencang, nah ini bisa mengisi sendiri ke sana. Untuk settingan radar, off-nya dari radar ini tetap kita setting off sebelum permukaan air ini menyentuh dari pelampung, jadi biar tidak ada hambatan. Jadi pressure switch ini tetap kita fungsikan, katakanlah gagal radar ini untuk memutus, dia akan berfungsi pressure switch di sini. Yang kedua, pelampung ini juga fungsinya untuk menghentikan aliran PDAM. Jadi ini konsep dua pilihan, memakai pressure switch full tanpa radar, itu yang terjadi adalah selalu penuh. Ini selalu penuh karena pasti ini tekanan lebih tinggi, dan ketika ada pemakaian di sini pun tekanan yang masuk ini, tekanan pompanya masih cukup kuat, kecuali benar-benar ini dipakai banyak sampai ini drop, baru dari toren atas ini akan membantu. Tapi biasanya tidak terjadi karena ini pompa ini sudah cukup kuat, walaupun di sini tinggal sedikit pun tekanan masih akan menghambat. Jadi selalu punya air dan full. Tujuannya hanya kalau listrik mungkin mati, ini selalu tersedia untuk menggantikan PDAM yang mati. Listrik mati, PDAM mati, ini akan berfungsi gravitasi. Yang memakai radar ini yang paling efisien. Jadi di setting katakanlah separuh, insya karena ini aliran bisa malam bisa kencang juga tetap terisi. Jadi ini hanya darurat radar, kalau cadangan di sini sudah tidak ada, baru pompa yang bekerja. Untuk safety-nya kombinasi tetap teman-teman, kalau radar bisa kombinasi, di sini juga ada radar tapi dalam posisi SAM supaya nanti kalau kehabisan juga tidak pompa ini bekerja. Itu hanya alternatif untuk safety. Instalasi alternatif kedua ini yang paling kompleks, jadi memakai booster. Untuk pengisiannya harus ada jalur sendiri. Jadi ini ada valve ini untuk darurat saja, normalnya ini tertutup, ini terbuka. Aliran masuk lewat atas jalur tersendiri, masuk ke dalam toren atas ada pelampung. Kemudian pemakaiannya lewat bawah sini, keluar ada cek valve bawaan dari pompa self priming atau pompa booster, kalau belum ada ditambahi cek valve. Kemudian ada pompa booster, dari pompa booster keluar ke bawah ke pemakaian. Ini seperti biasa ada di video saya untuk instalasi booster atau instalasi di area tandon, ini ada bypass namanya. Jadi fungsinya kalau booster itu atau listrik mati, air dari tandon bisa lewat sini dengan lancar, karena memang kalau lewat pompa itu kan ada hambatan. Jadi ini sebenarnya enggak satu gambar di sini, harusnya bikin rumit ini, tapi ini harus kita sampaikan supaya lebih jelas. Jadi ini instalasi yang paling kompleks istilahnya. Kemudian dari sini ada stop kran.
untuk keran kontor, untuk setting pressure atau mengecek pompa. Dan di sini ada valve supaya kalau ada perbaikan atau pengetesan kita tidak perlu ke bawah untuk membuka keran, cukup ditutup di sini, keran dibuka, keran kontrol untuk setting atau pengaturan pompa booster. Jadi prinsip kerja dari yang alternatif kedua ini memang sedikit kompleks, tetapi memang ini yang paling efektif. Untuk pengisiannya bisa memakai sistem radar atau seperti tadi pelampung. Dua pilihan itu terserah teman-teman, tapi intinya yang efisien adalah yang memakai radar, jadi berkala disetting secukupnya. Pelampung tetap dipasang karena untuk kalau PDAM kencang ini tidak berfungsi kalau yang memakai radar, jadi efisien kalau malam tetap kencang bisa mengisi. Ini rangkaian yang kedua atau alternatif kedua. Silahkan teman-teman memakai ini jika memang tidak ada pilihan lain, jadi memang satu-satunya sumber itu dari PDAM, karena otomatis pompa itu jadi dua, satu pompa untuk transfer, kita namakan pompa ini transfer, yang ini pompa booster. Alternatif ini juga bisa dipakai bila memang tandon atau ketinggian toren itu sangat rendah, jadi kita punya dua penampungan, dua cadangan air, itu saja yang intinya. Yang lebih pentingnya di situ punya dua cadangan air. Tentu saja untuk kebutuhan safety bisa ditambahkan, teman-teman bisa ada radar khusus untuk sensor dari booster ini supaya tidak kehabisan. Tetapi kalau memakai flow switch atau APC tidak perlu memakai radar untuk sensor kalau kehabisan dari toren atas ini. Instalasi alternatif yang terakhir atau yang ketiga adalah yang paling simple, dan ini yang paling banyak digunakan oleh pelanggan saya. Jadi tidak ada toren atas, langsung ke keran-keran yang ada. Pompanya memakai yang pressure switch, ada pressure switchnya, otomatis pressure switch, dan dikombinasikan dengan saklar. Jadi saklar itu biasanya ditaruh di area kamar mandi yang butuh kencang. Katakanlah aliran itu mengalir seperti biasa, tidak terlalu kencang, bisa untuk katakanlah hanya cuci piring yang tidak membutuhkan tekanan kencang. Tapi ketika butuh tekanan kencang, misalkan untuk ke water heater atau pas PDAM mati sama sekali, saklar itu dinyalakan. Sedangkan untuk mematikan, karena ada pressure switch, sewaktu keran ditutup sudah mati. Jadi saklar itu untuk pilihan mengoperasikan dalam keadaan tertentu saja. Bisa standby on, berarti selamanya memakai otomatis pressure switch, atau saat dibutuhkan saja. Ini yang paling banyak dipakai instalasi yang simple ini teman-teman. Jadi semua instalasi yang saya sebutkan tadi itu adalah versi saya. Mungkin teman-teman punya alternatif pilihan lain, monggo. Jadi saya juga membuka komentar masukan supaya ada penyempurnaan dari sistem yang sudah saya pakai selama ini. Jadi itu hanya sebatas yang saya ketahui, yang saya praktekkan selama ini seperti itu. Saya mohon maaf sekali dengan media tutorial ini dan kualitas video ini, mudah-mudahan bisa diambil dari sharingnya itu, pengalaman saya itu. Tentunya masih banyak kekurangan dan masukan dari teman-teman sangat saya hargai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.